Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Baik Pak. Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, hari ini ada yang tahu nggak kita bakal bahas apa? Tapi sebelum itu, mungkin untuk absen di akhir ya. Soalnya lagi online gini, takutnya ada yang keluar masuk atau enggak masuk di awal doang gitu kan. Ya, boleh mungkin Baik, Pak. sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai untuk berdoa dulu, dipimpin oleh Zahra. Silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke, terima kasih ya Zahra sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, balik lagi, hari ini ada yang tahu ya kita akan membahas materi apa? Bahas Adobe Illustrator, Pak. Betul, oke ya. Zahra, bagus sekali ya. Kita hari ini akan membahas tentang Adobe Illustrator atau software untuk membuat gambar vektor. Nah, tapi ada yang tahu lagi nggak? Lebih tepatnya itu kita bakal membahas apa? Oh, Kiki lagi ngapain nih? Mungkin kata orang Sunda mah tedai cicing pisan ya, Kiki lagi apa? Hari ini tahu nggak kita bakal membahas apa? Oke, Kiki bahas apa hari ini? Ya, Pak, hari ini kita bahas Bahas apa? Adobe Illustrator, Pak. Lebih tepatnya di tools-toolsnya, Pak. Oke, ya betul, Kiki. Ya, tapi untuk murid-murid yang lain, kalau bisa saat kita sedang belajar atau saat kita sedang pembelajaran, harap untuk fokus kepada orang yang sedang mengajarnya, ya. Kita harus saling menghargai dan itu juga kewajiban kita sebagai murid harus bisa fokus saat pembelajaran. Oke, untuk hari sekarang saya boleh izin share screen dulu ya. Ya, Pak. Ya, apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sebelum kita memulai ke pembelajaran, kali ini ada kontrak belajar dulu, yaitu yang pertama siswa harus hadir tepat waktu, dan yang kedua memakai seragam yang rapih dan sopan tentunya, dan yang ketiga tidak memainkan HP atau beraktivitas lainnya saat pembelajaran, yang keempat siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan, dan yang kelima kehadiran siswa minimal 75%. Nah, oke. Nah, ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada pada Adobe Illustrator, dan nanti saat saya sudah menjelaskan, saya akan mereview lagi apakah kalian sudah paham atau tidak tentang tools-tools yang saya jelaskan ini. Nah, baik, kita mulai saja. Dari yang pertama itu ada Selection Tool, atau dengan shortcutnya itu V, yang berfungsi untuk menyeleksi gambar pada artboard Illustrator kita. Dan selain itu, yang kedua juga ada Direct Selection Tool. Tidak berbeda dengan Selection Tool, Direct Selection Tool ini lebih spesifik lagi. Misalnya untuk Selection Tool itu, kita menyeleksi objek, misalnya persegi. Nah, dan Direct Selection Tool ini bisa menyeleksi persegi juga, namun lebih spesifiknya pada poin-poin si perseginya. Jadi lebih spesifik lagi. Lalu yang kedua ini ada Magic Wand Tool, atau berfungsi untuk menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, dan juga gradien yang sama. Yang keempat, di bawahnya Direct Selection Tool ada Lasso Tool, di mana kegunaannya berfungsi untuk menyeleksi bagian objek
Namun yang membedakannya adalah tool ini dapat menyeleksi secara bebas seperti diarahkan dengan kursor kita sendiri. Nah, di bawah dari Magic Wand Tool ada Pen Tool yang biasa digunakan untuk menghubungkan garis-garis yang nantinya akan membentuk suatu bentuk gitu ya. Dan ini biasanya digunakan kalau kita men-tracing gambar. Biasanya kita menggunakan Pen Tool ini atau dengan shortcut-nya P. Nah, di sebelahnya Pen Tool ada lagi yang namanya Type Tool. Sudah jelas dari gambarnya ini huruf ya, jadi berfungsi untuk membuat tulisan. Atau di sini bisa kita lihat gambarnya itu seperti kaca pembesar. Nah, zoom tool di sini kegunaannya untuk zoom in dan zoom out artboard atau objek yang kita buat pada artboard Illustrator kita. Biasanya untuk zoom in bisa Ctrl plus dan zoom out itu Ctrl min. Nah, lalu di bawah dari zoom tool ini ada fill dan juga stroke. Nah, fill di sini adalah untuk mewarnai objek itu sendiri. Sedangkan stroke itu untuk memberi warna pada garis atau outline dari si objek yang kita buat. Nah, setelah tadi saya menjelaskan panjang dan lebar, apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak, biar saya yang bertanya. Oke, ini mungkin baik. Karena diam, saya akan bertanya saja kepada siapa yang dari sini ya. Ananda. Hadir. Oh, Siap, ada. Pak. Ya. Coba sebutkan 2 tools yang saya jelaskan tadi beserta fungsinya. Cukup 2 saja. Bagaimana Nanda? Tidak memperhatikan ya? Oke, ya lain kali jangan begitu ya anak-anak ya. Ya sudah, kita pindah saja mungkin ke Rahmah. Rahmah ada? Pak. Oke, coba jawab pertanyaan yang tadi saya berikan ke Ananda. Yang pertama ada selection tool yang gunanya untuk menyeleksi suatu objek, dan juga ada direct select tool yang gunanya untuk menyeleksi objek di dasar lagi. Oke, ya bagus Rahmah. Tepat sekali tadi selection tool itu untuk memilih objek dan shortcutnya V, dan tadi kegunaannya adalah memilih objek secara menyeluruh. Dan lalu ada direct selection tool, yaitu memiliki shortcut A yang digunakan untuk menyeleksi objek secara detail per bagian-bagiannya. Bagus Rahmah, saya berikan nilai tambah ya. Tadi kan sudah Rahmah. Nah, ada lagi nggak yang mau mencoba untuk menjelaskan tools-tools yang sudah saya jelaskan tadi, yang banyak sekali tadi? Mungkin saya ingin Kiki. Apakah Kiki ada? Oke, sepertinya Kiki ada masalah jaringan ya. Mungkin saya ingin bertanya aja. Kan tadi itu ada tools hand gitu ya untuk menggeser si objek yang kita buat. Nah, itu menggunakan shortcut apa dan bagaimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Boleh, silakan. Pakai shift, Pak. Pakai shift. Apakah benar pakai shift? Salah, Pak. Oke, salah. Pakai apa Zara? Pakai spasi, Pak. Jadi sambil ditekan, sambil bisa geser menggunakan. Oke, ya. Bagus Zara bisa membenarkan jawaban dari Rahma, tapi tidak apa-apa, Rahma tadi sudah mencoba untuk menjawab, sudah baik. Jadi benar tadi Zara bilang untuk menggeser objek yang kita buat menggunakan hand tool itu harus menggunakan spasi sambil kita geser dengan menggunakan mouse kita. Nah, setelah tadi Zahra, lalu Rahmah, apakah Ananda mau mencoba juga untuk menjelaskan tools yang tadi sudah dijelaskan itu?
Siap, mau Pak. Oke, silakan Ananda. Ya Pak, tadi itu ada Oh, tools yang namanya type tool dengan shortcutnya itu T Pak. Nah itu fungsinya untuk membuat tulisan Pak. oke, ya bagus. Ananda bisa menjelaskan dengan baik ya. Mantap, semuanya bisa menjelaskan tools yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya harap yang saya jelaskan tadi itu dapat dipahami meski hanya beberapa tools saja, tidak apa-apa karena tadi sangat banyak sekali. Nah, tapi kita harus terus belajar dan nanti juga kita bakal bisa memahami semua toolsnya ya, tanpa harus baca-baca lagi gitu. Nah, tapi di samping itu, anak-anak juga harus semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar agar bisa meraih kesuksesan. Seperti pepatah yang pernah saya katakan pada kalian semua ya. Baik, Pak. Baik, Baik Pak. Pak. Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, saya ingin bentar ya guys. Oke, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, pertemuan kali ini akan saya tutup saja. Dan setelah ini saya akan memberikan assignment untuk pertemuan hari ini dan deadline-nya selama 1 minggu. Tugasnya ini praktek menggunakan pen tool dan untuk detailnya nanti akan saya informasikan lagi lebih detail di classroom-nya. Dapat dipahami anak-anak? Paham Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.